channel YouTube SSC Area Jombang. Oke, di sini kita akan membahas tentang materi siklus air. Di sini untuk adik-adik kelas 5 SD. Dan kita akan membahas buku teori dan kajiatika ini. Pastinya punya lah ya untuk adik-adik yang belajar di SSC Area Jombang. Kalau yang tidak belajar di SSC tidak apa-apa, karena ini materi ini masuk pada kurikulum sehingga bisa dipelajari untuk semuanya. Oke, sebelum kita ke soal, saya akan menjelaskan sekilas terkait siklus air. Bagaimana sih siklus air atau proses perputaran air di bumi itu? Tahapan yang pertama di sini ada gambar tanah tanah, kemudian ada tumbuhan, kemudian ada air laut, ada awan, ada sinar matahari. Ini maksudnya seperti apa? Oke, saya jelaskan untuk proses yang pertama. Nah, proses yang pertama, sinar matahari sinar matahari di sini kan berfungsi sebagai apa? Sumber energi utama bagi bumi. Nah, sinar matahari ini nanti dia akan memberikan panasnya terhadap bumi, kepada bumi. Nah, apa respon yang akan terjadi pada bumi di sekitarnya? Nanti air laut nanti ketika terkena sinar matahari akan mengalami penguapan. Penguapan pada air laut dan air sungai dinamakan evaporasi. Jadi evaporasi ini adalah tahapan pertama dalam siklus air. Tahap pertama, evaporasi. Nah, setelah mengalami evaporasi, yang perlu adik-adik ketahui, ternyata yang menguap itu tidak hanya air laut, tetapi juga tumbuhan. Tumbuhan juga melakukan penguapan. Apa proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan? Jika proses penguapan itu terjadi pada tumbuhan, namanya adalah transpirasi. Transpirasi. Setelah melalui tahapan evaporasi dan transpirasi, nanti uap air akan naik ke atmosfer atau ke udara. Apa yang terjadi di atmosfer ketika nanti suhu udaranya itu rendah, maka uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air itu akan berkumpul membentuk awan. Sehingga kalau kita melihat ke atmosfer, jika suasananya mendung, terkadang kita bisa melihat yang bentuknya seperti bulatan-bulatan itu adalah awan. Awan-awannya dari mana? Awan itu terbentuk dari proses yang kedua, yaitu apa? Kondensasi. Jadi kondensasi ini proses perubahan uap air menjadi titik-titik air. Titik-titik air yang berkumpul membentuk awan. Seperti itu. Nah, setelah terbentuk awan, bagaimana lagi Bu yang terjadi? Yang terjadi jika nanti awan itu sudah banyak kemudian nanti bisa turun menjadi air hujan. Bisa turun menjadi air hujan. Jadi air kembali. Nah, proses perubahan awan menjadi titik-titik air namanya adalah tahapan yang ketiga, presipitasi. Presipitasi. Di presipitasi ini proses turunnya air hujan yang berasal dari awan. Lalu air hujan itu akan kemana? Air hujan dia bisa lari. Dia tidak bisa lari karena dia tidak punya kaki. Maksudnya air hujan nanti akan menuju ke tanah Di tanah nanti akan terjadi apa Bu? Jika pada tanah itu terdapat tumbuhan, di bagian tumbuhan ini kan ada akar tumbuhan, maka air itu akan diserap oleh akar tumbuhan Nah, proses peresapan air hujan di tanah namanya apa? Namanya adalah infiltrasi. Namanya adalah infiltrasi. Jadi selain dia
ke tanah, kemudian diserap oleh akar tanaman, air hujan nanti juga akan menuju ke laut dan juga sungai, seperti itu. Nah, setelah dia menuju ke sungai dan juga laut, bagaimana yang terjadi? Akan berputar lagi seperti itu, secara terus-menerus ya. Setelah dia di laut, setelah air itu berada di laut, nanti akan menguap lagi ya. Setelah diserap oleh tumbuhan, maka tumbuhan itu juga akan melakukan penguapan lagi. Nah, yang disebut transpirasi. Jadi, evaporasi dan transpirasi ini sebenarnya sama, jadi maknanya sama-sama proses penguapan. Tetapi kalau evaporasi, penguapan yang terjadi pada air laut dan air sungai. Kalau transpirasi itu penguapan yang terjadi pada tumbuhan. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita ke pembahasan soal. Soal nomor 1. Saya tuliskan di sini untuk pembahasannya. Saya ganti. Oke adik-adik, setelah kita mempelajari materinya, sekarang kita ke pembahasan soalnya. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 37 ya, buku yang teori dan kajian latih kelas 5. Saya bacakan untuk soal yang nomor 1. Peredaran air yang terjadi terus-menerus disebut apa? Di sini pilihannya ada A. Daur hidup, ada B. Daur air, ada C. Daur ulang, dan D. Daur limbah. Kira-kira apa? Ayo. Peredaran air yang terjadi secara terus-menerus otomatis jawabannya adalah yang B, yaitu daur air. Oke, sudah? Next, sekarang kita ke nomor 2. Saya bacakan soalnya. Berikut ini adalah salah satu cara untuk memperbanyak resapan air hujan di dalam tanah. Ya. Jadi, cara menambah resapan air di dalam tanah. Resapan air di dalam tanah. Oke, di sini yang A ada mengeruk sungai dangkal. Kemudian yang B menanami hutan yang gundul. Kemudian yang C membuat sumur tada hujan, dan yang D membuat tanggul sungai. Kira-kira yang tepat untuk menambah resapan air di dalam tanah itu yang mana? Apakah menguruk sungai dangkal? Otomatis tidak ya, tidak menguruk sungai dangkal. Kemudian yang B, menanami hutan yang gundul? Iya, betul sekali. Jadi jawabannya adalah yang B, menanami hutan yang gundul. Menanami hutan yang gundul. Apa Bu hubungannya menanami hutan yang gundul dengan menambah resapan air di dalam tanah? Kalau kita menanami hutan yang gundul ya, otomatis kita menanaminya menggunakan apa? Ditanami tumbuhan kan? Sedangkan di tumbuhan itu ada apa? Ada organ akar yang nanti dia bisa menyerap air ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekarang next, nomor 3. Daur air di bumi adalah, oke, di sini option yang A, dari laut menjadi uap air. Air laut menjadi uap air, evaporasi, benar. Kemudian terbentuk awan, benar. Kemudian hujan, benar. Terbentuk mata air menuju ke sungai, benar ya? Ya, berarti jawabannya adalah yang A, urutan daur air. Jadi di sini untuk option yang A ya, kebetulan adalah air laut, kemudian membentuk uap air atau yang biasa kita sebut dengan proses evaporasi, kemudian membentuk awan. Setelah awan terbentuk hujan. Setelah hujan terbentuk mata air, dan mata air akan menuju ke sungai. Oke.
Jadi untuk nomor 3 jawabannya yang A. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Saya bacakan soalnya. Di bawah ini adalah salah satu cara untuk menghemat air. Cara untuk menghemat air. Coba saya bacakan opsinya yang A. Cara menghemat air. Oke, yang A, membiarkan air ladang terbuka. Apakah harus dibiarkan? Tidak ya, kalau dibiarkan nanti dia akan menguap. Kemudian yang B, menyiram tanaman secukupnya. Kira-kira benar nggak itu usaha untuk menghemat air? Iya, benar. Menyiram tanaman secukupnya. Kemudian yang C, mencuci dengan air sumur. Apakah kalau kita mencuci baju menggunakan air sumur, kita masukkan bajunya ke dalam sumur? Mungkin nggak? Enggak ya. Kemudian yang D, mencuci kendaraan setiap hari. Kalau mencuci kendaraan setiap hari itu bukan langkah untuk menghemat air, malah pemborosan air. Oke, jadi nomor 4 jawaban yang paling tepat adalah yang B. Sekarang next kita lanjut ke nomor 5. Saya bacakan soalnya. Dalam daur air, air tanah atau laut atau sungai menguap karena terkena sinar matahari. Air laut, air tanah atau sungai ya akan menguap karena sinar matahari atau proses evaporasi. Kemudian setelah menjadi uap air ya, setelah mengalami evaporasi, setelah menjadi uap air, nanti akan berubah menjadi apa? Ayo, menjadi apa? Jelas menjadi awan. Sini optionnya yang A, awan ya. Jadi jawabannya yang A. Kalau yang B, mendung. Mendung tidak. C, uap air tidak. Yang D, hujan juga tidak. Karena yang ditanyakan setelah menjadi uap air. Setelah jadi uap air dia jadi awan dulu ya. Oke, next. Selanjutnya nomor 6. Saya bacakan soalnya ya. Pembuatan teras di lereng bukit atau lahan miring lainnya agar tanah tidak longsor diterjang air hujan adalah termasuk apa gitu loh. Jadi pembuatan teras di lereng atau lahan miring ya, tujuannya ini adalah agar tanah tidak longsor. Pembuatan teras di lereng agar tanah tidak longsor. Tidak longsor. Apa namanya? Apa namanya? Namanya adalah sengkedan. Sengkedan jawabannya mana? Jawabannya B. Sengkedan. Oke, kalau yang areboisasi jelas tidak ya. Kalau areboisasi itu kan proses penanaman kembali hutan yang gundul. Kemudian penghijauan itu sama dengan areboisasi. Kalau D, hutan kota juga tidak. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah sengkedan. Pembuatan teras di lereng atau di lahan yang miring dengan tujuan agar tanahnya tidak longsor. Oke, next nomor berikutnya nomor 7. Salah satu contoh tindakan penghematan air. Nah, sama dengan nomor 4. Cara menghemat air, kita lihat optionnya. A, mencuci pakaian tiap hari dengan jumlah sedikit. Tidak ya. Kalau bisa kita mencuci pakaian itu dalam jumlah yang agak banyak supaya nanti menghemat airnya. Kalau sedikit jumlah air yang kita butuhkan kan juga hampir sama ya. Jadi jangan. Yang B, mencuci kendaraan rutin tiap hari, jangan juga. C, menyiram tanaman dengan air keran, bisa jadi. Yang D, mematikan keran setelah selesai digunakan, itu yang lebih tepat. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, satu nomor lagi supaya papanya penuh ya. Nomor 8, kegiatan manusia yang menyebabkan daur air terganggu adalah kecuali nomor 8.
perbuatan manusia yang dapat mengganggu daur air. Kemudian ada kata-kata kecuali. Kecuali berarti ya bukan. Coba kita lihat. Penebangan pohon secara liar, iya. Penebangan pohon secara liar bisa mengganggu proses daur air karena nanti bisa mengganggu proses infiltrasi ini, proses penyerapan air hujan oleh tanah, ya. Kemudian yang B, penutupan jalan dengan beton. Kalau jalannya ditutup dengan beton, maka nanti akan menghalangi proses infiltrasi. Kemudian yang C, penanaman kembali hutan yang gundul. Nah, kecuali adalah yang ini yang C ya. Penanaman kembali hutan yang gundul ini merupakan perbuatan manusia yang tidak mengganggu daur air. Kita kan nyari yang tidak karena ada kata-kata kecuali. Kalau yang D, tidak ada jawaban yang benar, juga salah. Oke teman-teman, cukup sekian untuk pembelajaran terkait siklus air hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga tambahkan share ya ke teman-temanmu supaya ilmu yang kita pelajari tidak hanya berhenti di teman-teman, tapi juga bisa dipelajari oleh teman-teman yang lain. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.